Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Mari kita berdiri, kita mulai ibadah kita. Hari yang ke-6. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih. Kita mau datang ke rumah Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita pujikan dalam namanya. Hanya Dia yang layak kita agungkan. Hanya Dia yang layak kita permuliakan. Amin. Kita pujikan dengan bagai perjalanan. Bagaikan
memuji dan memuliakan namamu. Walaupun tadi Engkau beri cuaca yang deras, hujan, tapi hari ini Engkau berikan cuaca yang begitu cerah bagi kami, agar kami supaya dapat ibadah dalam malam perayaan Pentakosta ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau. Harikan bencana ini selalu dibentuk oleh Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama katakan amin. Sekali lagi. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih. Kita memujikan nama Tuhan kita sampai ke relung hati. Karena Tuhan telah mengorbankan hidupnya untuk kita, Dia menebus dosanya bagi kita. Tuhan Yesus begitu hebat, Tuhan Yesus begitu dahsyat. Engkau penuhi tempat ini dengan kepenuhan Roh Kudus ya Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Dengan hati bersyukur
Tuhan. Tuhan Yesus begitu hebat bagi kita. Apapun yang terjadi, walaupun cuaca dalam keadaan hujan, walaupun deras, dan hari ini Tuhan memberikan cuaca yang begitu cerah untuk anak-anaknya yang mau datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Iso ora iso kudu iso. Iso ora iso kudu iso hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hari ini kesempatan kita merayakan ibadah Pekan Raya Pentakosta. Amin.
penolong yang selalu setia bagi kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang hidup bagi kita. Dia selalu ada bagi kita. Walaupun kita dalam keadaan apapun, hanya Tuhan Yesus jawaban kita. Amin. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat gunanya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat hutangku. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Ya, saya alami ya. Kemarin kan sebenarnya ini yang WL kan bukan saya, tapi sebagai uji lagi ada kepentingan sesuatu hal. Jadi yang menggantikan saya sebenarnya belum siap apapun. Kemarin waktu di video itu kembali kita Om tuh saya langsung berpikir gitu. Tapi di dalam roh kudus, di dalam hati saya, ya wis, apa kowe gimana kalau kowe harus bisa walaupun belum menyiapkan ujian apapun, tapi Tuhan mendorong saya. Ini waktunya kamu untuk bisa lebih lagi menjadi yang lebih baik, bisa lebih lagi dekat dengan Tuhan, yang percaya,
yang selalu menolong kamu di saat apapun. Tuhan selalu ada. Dan hari ini pun tadi Tuhan memberi suatu berkat yang sungguh luar biasa. Sebenarnya di tempat kerja saya tadi itu mati lampu jam 2. Terus saya WA sama gembala buat untuk latihan jam 4 atau setengah 5. Tapi Oma nggak bisa mungkin karena kesehatannya yang kurang ya, suaranya yang kurang buat di lebih keras belum bisa. Jadi ya udah, akhirnya jam 5 sampai di tempat ini walaupun nggak ada hujan, tapi aku mau Tuhan, aku mau lebih lagi dalam keadaan apapun. Ya wis seperti lagu hujan tadi, iso ora iso, ya wis kowe kudu iso. Amin. Hujan kemarin itu waktu pulang dari sini kemarin langsung cari hujan yang belum sempat saya pujikan dan puji Tuhan. Itu bisa buat tadi waktu mati lampu, bisa buat latihan di tempat kerja dan di rumah. Tuhan itu sungguh luar biasa. Itu saja kesaksian dari saya. Mungkin ada lagi yang menyambung. Saya berpikir sebetulnya sudah pernah bersaksi saudara ya, sehingga kalau disaksikan ulang mau lucu ya. Tapi rupanya Tuhan ingatkan saudara, waktu saya saksi tentang alat bantu dengar ini, waktu itu saya ingat baru tadi bahwa saya memang dibantu oleh anak saya, tapi waktu itu belum tahu ya dibantu penuh atau sebagian. Nah itu yang saya saksikan. Soal APD-nya juga ternyata setelah dia pulang dari Inggris karena tugasnya di sana, dia sudah pagi-pagi sekali bisa sudah kirim. Lalu saya cek ke BCA, ke susu ngeceknya masih nol. Tapi tidak lama kemudian sudah saya periksa, ternyata dibantu full, sehingga saya bersyukur. Awalnya kan nyepaki ya saudara, kalau dibantu sebagian kan kami juga harus ikut membayar. Nah karena diberi full sehingga uang yang ada tetap bisa dipakai untuk melanjutkan bangunan di Malopi. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Tadi nggak shalom ya? Shalom. Sekian dari Ibu Indah dari Bapak Balai kita. Mungkin ada lagi yang nyambung. Kalau belum ada, kita berikan persembahan kita yang terbaik dari Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Atas semua berkat yang telah dilimpahkan di kanan. Atas semua yang telah diberikan bagi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembali ke berkat yang daripada Allah untuk memiakan gereja ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita buktikan dengan satu
Ibadah agungan dalam menikmati firman Tuhan. Kita pujikan dengan tak terbatas. Jemaat, kami mohon untuk hadir berdiri. Sungguh tak terbatas kuasa Tuhan bagi kita. Sungguh tak terbatas apapun itu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
lagi dekat dengan Engkau. Sungguh tak terbatas apapun dari Engkau ya Bapak. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu ya Bapak ya Tuhan Yesus Kristus ya Rabb. Terima kasih. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu sampai ke relung hati kami ya Bapak ya Tuhan Yesus. Kami ingin lebih lagi dalam, ingin lebih lagi takut akan Engkau ya Bapak ya Tuhan Yesus Kristus ya Rabb. Terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang kami akan pakai selalu hamba-Mu ya Bapak untuk lebih lagi membimbing kami untuk lebih lagi dekat dengan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berdoa. Mari bersama katakan amin. Silakan duduk. Kami silakan. Shalom. Shalom. Maranatha. Puji Tuhan, saudara. Oh ya, langsung slide nomor 10. Kita masih dengan tema Roh Kudus berdiam dalam jemaat Kristus. Kemarin sudah 2 poin saya sampaikan dan ternyata walaupun cuma 2, tapi jamnya lebih 5 menit. Hari ini supaya nggak lebih-lebih, saya cuma menyampaikan 1 poin saja. Ya. Ya. Poin ketiga itu adalah Roh Kudus tidak fokus sekedar manifestasi, tapi pada transformasi dan figurasi. Transformasi, trans itu melampaui, formasi itu bentuk, format. Transfigurasi, trans itu melampaui, figur itu penampilan. Ya, jadi penampilannya melampaui yang biasa. Baik, saudara, lanjut. Ya, Roh Kudus tidak fokus sekedar manifestasi, tapi pada itu kurang S. Formasi dan transfigurasi. Ya. Ya, terus lanjutan hari ini. Terus yang kemarin, lanjutan yang kemarin, ya, Braur dan Sus. Satu lagi. Iya. Lanjutan ya, Bro. Yesus. Itu kitabnya kelompok 3. Berarti ini kita yang paling atas atau yang paling bawah, nomor 3. Lanjut. Nah, barangkali saudara bertanya-tanya, apa bedanya transformasi dengan transfigurasi? Dan mengapa kok Pak Paulus pakai kata ini apa adanya? Karena itu istilah-istilah, kalau dalam tanda petik istilah teknik itu ada yang istilah baku, ya, voltase listrik itu baku, voltasi. Maka ini juga istilah baku, tetapi tetap saya janji setiap kali ada bahasa yang kita tidak biasa akan saya jelaskan. Tadi saya sudah jelaskan, transformasi itu adalah format bentuk yang melampaui, melebihi yang biasa, yang normal, yang biasa. Kalau yang normal berarti ini abnormal.
Lalu transfigurasi, trans itu melampaui, ya, dan figurasi itu figur, jadi penampilan. Nah sekarang kita lihat bedanya antara transformasi dengan transfigurasi. Yang sebelah, nah, saudara, foto ya, kiri. Transformasi itu apa? Maknanya adalah perubahan mendasar dalam struktur. Struktur itu bentuk bangunan gini ya, itu struktur. Kalau bangunan itu ada fondasi dan sebagainya, itu struktur. Fungsinya juga berubah, melampaui yang biasa. Bentuknya berubah, ya. Lalu fungsinya, kebergunaannya, terus caranya dia melakukan sesuatu, gunanya itu juga sudah beda. Lalu wawasan itu pandangan hidupnya beda. Ya, kita punya wawasan tertentu, saudara. Lain kali suatu saat kita akan belajar apa sih wawasan Alkitab itu ada. Tapi wawasan itu merupakan sudut pandang kita masing-masing. Ya, misalnya seorang gadis, misalnya dia punya tekad atau wawasan, tekad hidupnya, aku pokoknya tidak menikah dengan orang yang tidak beriman. Aku pokoknya tidak akan hamil sebelum nikah dan sebagainya. Itu pandangan hidup, tekadnya, dan itu akan dipegang terus, saudara-saudara. Tidak akan berubah. Jadi itu wawasan, pandangan hidup, dan itu mempengaruhi seluruh kehidupannya. Ya, jadi dia sudah punya wawasan seperti itu, sudah punya pandangan hidup seperti itu. Jadi mbok dilamar wong sugih sak dunia, kalau dia tidak Kristen, dia tidak mau. Itu wawasan. Nah, kalau kita sudah punya wawasan, saudara, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Dan saya yakin Tuhan akan memberkati kita, pasti akan membuka jalan. Itu ya. Esensi atau yang paling mendasar dari objek atau subjek berubah menjadi sesuatu yang baru secara radikal. Di dalam Alkitab kita dulu manusia lama itu jatuh dalam dosa. Oh belum. Ya, karena mendengar suara sendiri jadi rasanya sudah. Jadi itu sampai mana tadi? Manusia lama. Kita ini dulu manusia lama. Tapi setelah bertobat, kita menjadi manusia baru dan terus-menerus diperbarui. Maka akan terjadi perubahan secara radikal. Ya, tiba-tiba terjadi. Orang-orang pada kaget loh, kok iso ya? Nah itu perubahan yang radikal. Itu transformasi. Nanti kita akan melihat contohnya. Lalu sebelah kanan transfigurasi. Apa itu transfigurasi? Maknanya adalah perubahan wujud luar. Kalau transformasi tadi mulai dari dalam. Ya.
saudara, dari dalam. Nah, transfigurasi itu perubahan wujud luar atau manifestasi visual secara fisik, secara yang kelihatan, yang menyingkapkan sifat atau esensi sejati yang sebelumnya tersembunyi. Ya, sebelumnya tersembunyi, tapi suatu saat karena tersembunyi, tetapi itu akan berubah terus. Kita sudah mengalami transformasi, berarti ada perubahan karakter kita, ya, ada buah roh dan sebagainya. Tetapi transfigurasi itu tubuh kita berubah, ya, tidak seperti tubuh biasanya, tetapi menjadi tubuh yang penuh kemuliaan. Next. Nah, kita lihat sebelah kiri. Sifat transformasi itu seperti apa? Dapat berupa proses fisik yang kelihatan, tubuh, biologis, kehidupan, cara ngomong dan sebagainya. Kalau fisik, tubuhnya, bentuk tubuhnya, ya, saya pesek misalnya, lalu berubah jadi mancung, tapi tidak operasi plastik, itu perubahan fisik. Biologis itu pertumbuhan dari dalam, lalu maupun psikologis, kejiwaan. Jadi itu berubah, tubuh, jiwa, dan rohnya berubah. Bersifat permanen atau jangka panjang. Jadi sifatnya tidak balik lagi, tapi permanen, jangka panjang. Contoh, nah kalau ada contoh, saudara bisa mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Ulat yang berubah wujud menjadi kupu-kupu, itu transformasi. Itu metamorfose. Atau perubahan perilaku seseorang dari yang pesimis menjadi optimis, dari yang selalu ragu-ragu, yang tidak percaya Tuhan, lalu berubah menjadi orang yang percaya Tuhan. Itu transformasi. Dulu tidak percaya mujizat, sekarang percaya mujizat. Itu transformasi rohani. Jadi dengan gambaran ulat yang jadi kupu-kupu, saudara, kita lihat bentuknya berubah, ya, fisiknya berubah, biologisnya berubah, beda. Biologi ulat dengan kupu, kalau kita belajar ilmu biologi, maka itu berbeda. Fungsinya juga berbeda. Saudara, ulat itu banyak bulunya, gatal, wah kita kata gatal. Kupu sudah tidak berbulu lagi. Ulat itu membuat kita takut atau apa itu? Bukan takut ketakutan, tapi kayak istri saya sama kucing itu ya. Lalu saya sama tekek. Jadi fisiknya berubah, lalu biologisnya berubah. Jadi ulat ke kupu, psikologinya juga berubah. Saudara, kalau diteliti secara akademisi, maka akan kelihatan perbedaan ulat dan kupu sangat radikal. Apalagi kalau saudara tahu dari kupu yang kemarin saudara lihat menakutkan, jemberi atau apa ya, bukan jemberi, ya itu. Terus jadi kepompong, ya saudara kaget loh.
ulatnya di mana? Kok saya ini malah jadi kepompong. Dan lama kemudian kepompongnya kosong, muncul kupu-kupu. Ajaib kan? Itu dari Tuhan. Itu transformasi. Kita sebagai orang Kristen juga begitu. Ada transformasi. Saudara-saudara, ada perubahan-perubahan secara psikologi, secara iman. Tubuh kita juga pasti berubah. Ya, penampilan kita berubah. Itu transformasi. Sifatnya seperti itu. Lalu transfigurasi. Sifatnya kayak apa? Tadi kita sudah melihat maknanya perubahan bentuk yang dulu belum terungkap, lalu terungkap. Sifat biasanya merujuk pada perubahan penampilan, bisa bersifat sementara atau permanen, tetap, yang menakjubkan, bersifat spiritual dan mistis. Contoh yang paling jelas adalah ketika Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya ke atas gunung, Petrus, Yahya, Yohanes, dan Yakobus, maka di atas gunung itu Tuhan Yesus berubah, penuh kemuliaan. Ya, itu istilah yang dipakai adalah transfigurasi, berubah total, bercahaya. Lalu ada 2 orang yang datang. Kami percaya itu Musa dan Elia, saksi dari perjanjian lama, masa Taurat dan masa nabi-nabi. Jadi, wow, sampai 3 murid ini kesengsem, saudara. Waduh, luar biasa. Senang banget melihat seperti itu. Ya, tapi sementara, karena tidak seterusnya, Tuhan Yesus masih harus mati, dikubur, dan bangkit. Jadi itu cuma ditunjukkan khusus kepada 3 murid paling dekatnya. Sehingga murid-murid 3 orang ini berkata, maukah Rabi atau guru, kami membuat 3 pondok di sini. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk Tuhan Yesus. Saking kesengsemnya, ada perubahan bentuk fisik yang luar biasa. Dan memang itu menunjukkan kealahannya Yesus yang tidak terungkap sebelumnya, tidak ditunjukkan, dan semua orang melihat. Ketika saya mendapat vision dari Tuhan, waktu dipanggil Tuhan, saya berjumpa dengan Yesus, tapi tidak bisa melihat mukanya. Saudara, karena apa? Ketika saya lihat ke atas, mukanya itu bercahaya kayak matahari. Jadi saya tidak bisa lihat. Beda sama bocah itu. Dia melihat mukanya sampai saya ngomong, aku meri sama kamu. Tapi misinya, visinya sama, visionnya sama. Tuhan meneguhkan saya untuk betul-betul melayani Tuhan. Berhenti bekerja, lalu masuk sekolah Alkitab di PG Batu, terus jadi hamba Tuhan. Itu vision. Tetapi kalau yang di bukit atau gunung itu betul-betul transfigurasi. Oke, lanjut. Roh Kudus tidak fokus sekedar manifestasi, tapi pada transformasi dan transfigurasi. Saudara jangan khawatir. Yesus transfigurasi, menyatakan bentuk
kealahannya secara nyata bisa dilihat, saudara nanti juga akan mengalami hal yang sama. Wow, kapan itu Pak? Sekarang ini yang kita lihat kan, kalau kita lagi seneng, wah senyum-senyum. Tapi nek lagi kecewa, lagi ngomong, toko-toko. Paling yang kita lihat seperti itu toh. Tapi pernah nggak saudara melihat muka saya bercahaya? Belum ya? Tapi nanti kita akan ngalami. Pengen enggak, saudara? Yuk kita terus ya. Tidak berpusat pada sekedar pengalaman ekstatis. Ekstatis itu sulit ya menjelaskan, tapi di sini saya pakai itu. Berbahasa roh dan manifestasi beragam lainnya. Ketika orang-orang Kristen berbahasa roh, orang kadang-kadang ngomong kesurupan gitu ya. Ada pendeta yang anti, pendeta yang karismatik. Ketika pendeta berbahasa roh, nah pendeta yang ini ngomong pendeta kesurupan. Nah kesurupan itu ekstatis, saudara. Ya. Lalu apalagi banyak contoh. Hal-hal bersifat spiritual yang kita lakukan dan orang anggap itu di luar kesadaran kita. Sesuatu yang bersifat spiritual gitu ya. Lalu manifestasi beragam itu ekstatis, saudara-saudara. Berbahasa roh, lalu menerjemahkan bahasa roh, ya toh? Lalu bernubuat. Itu semua orang anggap kita kesurupan. Lalu manifestasi mujizat. Itu tidak setiap pendeta bisa begitu, tidak setiap orang Kristen bisa begitu. Yang memang dipakai oleh Tuhan itu pengalaman-pengalaman ekstatis tadi ya. Tetapi transformasi eksistensial atau perubahan hidup yang terwujud nyata, eksis, itu berarti nyata. Aku jadi eksis kok. Ketika kita mungkin bangkrut, lalu kita bisa bangkit lagi ekonomi kita berkata, aku belum mati, aku masih eksis, aku masih ada, gitu ya, aku masih hidup. Itu eksis. Eksistensial berarti terwujud. Perubahan hidup yang terwujud nyata. Roh membentuk jemaat semakin serupa dan segambar dengan Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi hal-hal yang kita terima dari Roh Kudus itu terwujud nyata, saudara. Pengakuan Gereja Isa Masih tentang baptisan roh, saya bacakan. Aku percaya akan baptisan Roh Kudus dengan tanda bahasa roh, glosolali, manifestasi karunia-karunia Roh Kudus dan buah Roh Kudus. Nah, kenapa bahasa roh dan manifestasi roh itu bisa termasuk kelompok yang tadi dikategorikan, dikelompokkan ekstatis? Karena itu sesuatu yang terjadi pada suatu saat dan memang dibutuhkan. Saudara, karunia roh itu, kalau misalnya saya tiba-tiba diminta berdoa untuk orang yang kesurupan atau apa,
lalu saya tentin setan. Tidak jarang saudara, setannya orang ngiri-ngiri. Saya itu pernah tentin setan, setannya tambah banyak. Kamu itu siapa? Belum kenalan. Tetapi kalau kita diurapi oleh Tuhan dan kita punya manifestasi kuasa, maka setan itu akan tunduk. Dan itu Tuhan beri bisa hanya pada waktu-waktu tertentu. Contoh saudara ya, ini fisik biasa. Dulu waktu saya kecil takut tekek, saudara. Sampai sekarang. Tapi terus mesti ono tekek. Depan kamar tidur, kamar itu ada tekeknya. Banyak. Terus mana tekek? Teras di sini dekatnya Minggu di Jaya Kusuma itu tekek kok. Nah satu saat saudara saya ingat saya nggak berani maaf pup, tahu ya pup ya, di dalam kamar kecil. Saya diantar oleh kakak saya ke halaman belakang. Halaman belakang itu luas, ada pohon jambunya dan sebagainya. Lalu apa itu? Septic zaman dulu kan pakai bangunan kayak tembok gitu, gitu. Nah terus terang mau micek cilik saudara, saya punya di situ. Ditunggoni kakak saya. Saya pup itu terus lihat atas saudara, karena itu kan bangunan kamar mandi, WC sebelah sana, tapi ini di luar halaman, ada temboknya kok. Saya lihat terus karena kadang-kadang di situ muncul tekeknya. Orang mau tekeknya. Ayo, tiba-tiba saudara tahu, nggak jauh suaranya. Saudara tahu nggak? Seketika itu saya sendiri sampai bingung. Saya dalam posisi jongkok ya. Dengar tekek. Wah, langsung saya tuh bisa lompat 3 meter, saudara. Padahal posisinya enggak gini, enggak ancang-ancang gini. Ancang-ancang aja mungkin 3 meter orang iso. Ini posisinya jongkok. Kalau tekan, lompat 3 meter. Kakak saya itu orang kaget, orang apa, tambah bingung kalian tahu. Nah itu sesuatu yang mendadak tiba-tiba kita beri nama itu refleks gitu ya, refleks. Nah ekstasis itu bukan refleks, tetapi itu adalah diberikan oleh Tuhan sehingga dalam ekstasis itu kita bisa melakukan hal-hal yang kita tidak mampu. Tetapi Roh Kudus tidak hanya ingin kita bisa begitu. Ada banyak orang Kristen, ada banyak pendeta yang hebat kuasanya, saudara. Tapi karakternya minta ampun. Sehingga kadang-kadang kita mendengar pendeta bisa mengusir setan, bisa nek tersinggung, ampun. Nek wis ora keduga, ora ngampuni jotaane gede. Padahal kuasanya hebat. Nah ini yang saya maksud. Roh Kudus tidak sekedar ingin memberi manifestasi, tapi tidak punya uang. Orang dikasih. Tidak sedikit pengkhotbah kalau diundang, dan kasih harga. Pesawatnya harus ya
hotelnya harus apa, dan sebagainya. Seolah-olah yang didapat itu sesuatu yang harus balik, padahal diberi oleh Tuhan percuma. Nah itu kayak Simon yang saya tulis kemarin itu, Simon tukang sihir. Dia melihat rasul-rasul berdoa, orang terjadi mujizat. Dia tukang sihir itu kan sering membuat hal-hal yang aneh-aneh, saudara ya, yang tidak pernah terjadi bisa dilakukan. Nah dia pengen supaya ilmunya nambah, dia bayar. Aku minta itu puasa seperti kamu, kilo tak bayar, supaya aku bisa sihir keluar. Nah itu Tuhan tidak ingin seperti itu. Apa artinya kita hebat, kuasanya luar biasa, tapi sombongnya minta ampun, muamuannya minta ampun, terus melakukan banyak. Itu yang saya maksud di sini. Nah dengan penjelasan seperti ini praktis, saudara bisa makin tahu, oh berarti apa yang ada padaku itu Tuhan tidak hanya sekedar ingin ketok wah, duit kosong dan sebagainya. Karena kalau itu terjadi, kita tidak dewasa. Saudara, ilmu psikologi ada beberapa istilah macam-macam itu. IQ, tulisannya EQ, itu kemampuan otak kita. Lalu itu IQ, lalu EQ pakai E, itu etika. Orang bisa pinter luar biasa, tapi etikanya minta ampun. Nah percuma saudara. Kita akan berkata mau pinter kok kelakuannya koyok ketek. Ora gitu. Jadi Tuhan juga ingin seperti itu. Semakin kita dekat dengan Tuhan, mengalami karunia-karunia, tetapi Tuhan juga memberi buah. Oleh karena itu gereja Isa Masih, pengakuan imannya tentang baptisan Roh Kudus biasanya kan cuma dengan tanda satu-satunya berbahasa roh, titik. Tetapi kami lengkapi dengan tanda berbahasa roh glossolalia dan manifestasi karunia roh dan buah roh. Karunia-karunianya bisa hebat, tetapi kalau nggak ada buahnya, bujai. Jadi gereja Isa Masih seimbang. Karunia oke, buah juga harus. Karena kita dikenal karena buah kita. Pohon dikenal dari buahnya. Oke, lanjut. Karena itu, Paulus selalu menghubungkan karunia-karunia roh dengan buah roh. Manifestasi tanpa transformasi adalah ketidakdewasaan rohani. Ya tadi, kita boleh tua, saudara. Tapi kalau tidak punya etika, orang berkata, wong tua, bocah, orang duit, kelakuannya ora apik. Ya toh? Jadi percuma saudara. Jadi Tuhan ingin kita itu diberi karunia-karunia roh, glossolalia dan sebagainya, tapi juga buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Itu yang diinginkan Tuhan. Justru seharusnya buah roh atau karakter mendahului karunia-karunia roh. Ketika kami masuk sekolah dan dilatih di sana, selalu ditekankan oleh dosen-dosen kami bahwa
yang terpenting karakter lebih dulu, bukan karunia kamu. Kalau saudara bekerja, maka orang akan melihat sekarang perusahaan-perusahaan itu punya yang disebut RD itu ya apa? Ya, HRD. Itu bagian personalia. Itu umumnya dari psikologi. Nah, ketika dites, saudara, sebetulnya yang diinginkan di dalam tes itu yang paling dinamakan karakternya. Saudara pernah nonton video Facebook ya? Bolak-balik itu, versinya macam-macam. Ketika kantor butuh karyawan atau pegawai atau staf, maka ketika calon yang melamar datang, ada seorang yang miskin di pinggir jalan, sengaja buang uang, lalu dia bersiap-siap lihat ini pura-pura buta lagi begini orang apa duitnya dijebol, saudara. Lalu dia masuk kantor untuk wawancara. Orang kedua juga begitu. Setelah orang pertama masuk, si bapak atau si Bob ini juga kasih uang lagi di tempatnya. Dia pura-pura buta, gini toh, uangnya diambil. Terus yang ketiga datang dia gitu, terus kok duitnya dijebok, terus dilebok mengenai tasnya, terus masuk. Tahu, pernah lihat itu? Itu sering, versinya beda-beda. Lalu ketika kita tiga orang itu masuk, sudah tidak perlu diwawancarai macam-macam, saudara. Langsung yang kedua di out. Yang satu terakhir diterima, yang dua orang terima. Tapi waktu orang yang pura-pura buta tadi masuk jadi bos, mereka dua orang ini memang kaget, tiga-tiganya kaget, gitu ya. Tapi yang dua mungkin wis krosol, saudara ya, yang satu, ikut toh, sing duitnya tak balik loh. Yang dua langsung di out. Tidak bisa diterima. Lalu langsung didor, kamu tadi ngambil uang gua, balik dibalik saudara. Pernah lihat itu ya? Itu artinya apa? Kita boleh hebat sebagai orang percaya. Saya boleh hebat, pengkhotbah, apalagi, ngajar, boleh dalam tanda petik, tapi karakter. Wah. Itu yang dilihat, yang dinilai oleh Tuhan. Amin. Baik, terus lanjut. Manifestasi karismatik bukan tujuan akhir. Ya. Tujuannya adalah pembangunan tubuh Kristus mencapai kerohanian kataklismik. Nanti saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Nah, dua poin itu sudah pernah saya khotbahkan, saudara. Tujuan akhirnya apa? Satu, kesatuan iman dan pengetahuan atau pengenalan yang benar tentang anak Allah. Yang dua, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu tujuannya. Bukan hanya bahasa rohnya, bahasa roh penting. Ya, ada kelompok yang nggak percaya bahasa roh. Kalau bahasa roh dianggap kesurupan, lalu pakai Alkitab lagi. Saudara, karena Paulus berkata, kalau saya mengajar, saya lebih senang pakai bahasa yang bisa dimengerti daripada bahasa roh. Lalu itu dipakai. Loh, firman Tuhan, Rasul Paulus ngomong gitu. Tapi mereka lupa ada ayat yang lain yang Rasul Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih dari yang lain. Wow. Itu penting, tetapi itu bukan tujuan terakhir. Yang terpenting adalah kita dewasa.
Ya, lanjut. Kata krismis itu apa? Ya, artinya saudara, banjir yang sangat hebat. Wah, datang hebat banget, mengejutkan. Biasa senengnya dibuat apa, tapi ini banjirnya hebat banget. Itu kata krismis. Penyimpangan secara dahsyat dan ekstensif. Penyimpangannya sangat dahsyat. Biasanya udan orang koyo ngene ya. Iki udane medeni wong, apalagi disertai angin terus banjir. Ekstensif itu apa? Sesuatu yang bersifat menjangkau sangat luas. Banjir secara negatif memang tidak bagus, saudara. Tetapi karakternya sama. Ketika banjir hebat seperti itu, dia mencapai jangkauan yang sangat luas, menerjang segala sesuatu. Gedung-gedung bisa ambrol, motor bisa kentir kayak kertas. Wow, padahal biasanya air sungai itu kita bisa kecek-kecek, bisa mancing, tenang kan? Wah, nek banjir kayak begitu. Berskala besar atau banyak, ya, luas jangkauannya, besar kekuatannya, lalu banyak airnya. Orang entek, tidak terbatas pada satu hal saja. Lawan katanya, ekstensif itu adalah intensif, fokus secara mendalam hanya pada satu bagian, seksama, terbatas objeknya. Dari fenomena itu apa? Kejadian atau fakta nyata yang dapat diamati, dirasa oleh indera dan dapat diteliti. Secara alamiah maupun akibat interaksi sosial manusia. Jadi kata krismis itu seperti itu, saudara-saudara. Perubahan yang mendadak dan sangat hebat, ini gampangnya. Itu tadi yang arti yang betul-betul diuraikan seharusnya. Tapi kalau disingkat gampangnya adalah perubahan yang mendadak dan sangat hebat. Jadi perubahannya mendadak, hidup-hidup loh, kok bisa ngono ya? Lalu sangat hebat. Saudara, kemarin saya kan bersaksi ya, ketika saya bertobat, perubahan saya sangat mendadak. Sehingga pembantu saya begitu heran, kok bisa ya? Yuk, kok orang misu-misu mana kaget ya? Begitu bertobat, baptis, besoknya malah total. Kaget dia. Sampai aku guyon, pengen kangen loh sama visualku. Dan sangat hebat. Bagi Bokman, dia lihat, waduh, hebat banget ya. Kok bisa ya? Oke, lanjut supaya saudara lebih cepat jelasnya. Arti kerohanian kata kristik meliputi fenomena gejala-gejala pertumbuhan rohani yang mendadak dan sangat dahsyat,
melampaui proses yang normal. Contohnya di situ misalnya selama dan setelah KKR, kebaktian kebangunan rohani, dikeluarkan berubah total. Karena apa? Banjir tadi. Roh Kudus menjamah luar biasa. Biasanya cuma di percik-percik, biasanya cuma di short. Ini banjirnya Roh Kudus luar biasa. Nah, kalau Roh Kudus bekerja seperti itu, seperti sungai yang banjir, saudara, maka jangkauannya luas, besar, dan dahsyat. Nah, kita rindu seperti itu. Aku pengen ya berubah, ngenteni KKR gitu ya. KKR itu orang teko-teko. Oke? Terus, secara cepat mendekati kegenapan waktu penyempurnaan jemaat. Saudara, tadi itu kan sudah ada gambaran tujuannya kesatuan iman, pengenalan yang benar tentang anak Allah, lalu kedewasaan seperti kepenuhan setara dengan kepenuhan Kristus, itu yang menjadi tujuan. Lalu hari-hari ini kita semakin dekat dengan itu. Kalau ada hujan-hujan, saudara pernah mendengar pengajaran di sini enggak? Dulu kisah para rasul itu hujan awal, gitu ya. Nanti akhir zaman itu hujan akhir. Nah, sekarang kita mendekati hujan akhir. Orang-orang tua yang letterlock yang biasa sederhana berpikir seperti ini. Yo, dulu waktu kita udaranya sak terus orang iso koyok ini. Sekarang hujan kan luar biasa, saudara ya. Itu alam. Tapi saya ingin membawa saudara, Roh Kudus bekerja itu seperti hujan. Kisah para Rasul 2 itu hujan awal, hujan pertama untuk panen raya. Ya. Lalu hujan akhir itu hujan akhir, itu double porsi. Panennya lebih banyak. Lalu gereja menjadi sempurna. Dan saudara ingat, sudah pernah belajar, nanti akan terjadi orang yang mati. Ketika itu terjadi, Tuhan lalu datang kedua tahap pertama. Orang-orang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Pada waktu mereka dibangkitkan, tubuhnya mungkin saudara mikir, mau mati bangkit kaya wong yo. Modern yo, enggak saudara. Tubuhnya tubuh baru. Dagingnya kembali, semua normal, tidak ada cacat kelam. Yang pakai kacamata besok di surga tidak perlu beli kacamata. Lalu ketika pengangkatan gereja, kita yang masih hidup itu diangkat dengan tubuh kemuliaan. Satu diangkat, satu ditinggal. 2 diangkat, 10 ditinggal. 100 diangkat, 1 ditinggal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 1000 diangkat, 1000 semuanya. Gitu ya. Cuma di sini 50 diangkat, 50 semua. Pasang bangkunya. Itu yang kita inginkan. Nah, itu yang merupakan kata krismi. Kerohanian kita berubah malah total. Dan itu tidak bisa sak-dek-saknyet, saudara. Kita mengalami tadi kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, setingkat kepenuhan Kristus. Kalau itu terjadi, kita diangkat. Kita mengalami kataklizis, berubah total. Kita mengalami transfigurasi.
Ya toh, tubuh kita yang hina ini berubah seperti Tuhan Yesus berubah. Tubuh alaminya biasa ketika dia menunjukkan kemuliaannya, transfigurasi. Wow, Petrus, Yohanes, dan Yakobus kagum banget, luar biasa. Tuhan, kita di sini aja ya, kerasan. Tak bikin tenda Tuhan. Nanti kita akan mengalami, saudara, tubuh kita dengan pertumbuhan rohani tadi ya, iman, pengetahuan yang benar tentang Allah naik terus, bertambah terus. Kedewasaan rohaninya bertambah terus, bertambah. Maka nanti pas kedatangan Tuhan, orang-orang yang bertumbuh kataklizmik ini akan berubah. Yang mati bangkit dalam kemuliaan, yang masih hidup diangkat. Wow. Itu karya Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita terus menghidupi, kemarin temanya hidup di dalam Roh Kudus. Lalu saya sering mendengar ungkapan orang-orang Kristen begini, saudara. Aku bisa diangkat rendah dong. Lalu ada filmnya ya, itu juga dimuat di Facebook. Ada yang diangkat, ada yang ketinggalan, lalu itu yang diangkat pakaiannya tinggal, tubuh kemuliaan orang udah loh, saudara ya. Pakaian jasmaninya ditinggal orang udah, dipakai pakaian kemuliaan. Wow. Lalu sekarang banyak pertanyaan orang Kristen ini. Kok aku diangkat orang ya? Yang diangkat puji Tuhan, lah gak diangkat. Dari pertanyaan itu seolah-olah mereka punya pemahaman diangkat dalam tubuh kemuliaan, bangkit dalam tubuh kemuliaan itu sakitnya hidup. Lalu perumpamaan 10 anak daerah itu, yang 5 ditinggal, yang 2 masuk, karena apa? Sedia minyak, 5 ya. 5 dan 5. Ingat 5 roti dan 2 ikan. Karena apa? Bawa persiapan minyak. Sehingga lampunya tetap menyala ketika nunggu pengantin datang. Masuk ya. Yang lain minyaknya entek. Orang iso nyala. Terus minta yang lain, orang dikasih. Kenapa? Medit? Enggak. Karena minyaknya cukup untuk dia saja. Orang iso hidup. Nah, kadang-kadang kita berpikir itu sakjep-saknya. Beslah aku gini aja, diangkat dia puji Tuhan. Gak piye. Tapi saya ingin mengingatkan saudara dari apa yang saya sampaikan. Diangkat atau tidak diangkat sudah ketoro dari sekarang. Tahu? Karena apa? Pertumbuhan iman dan pengenalan kita kepada anak Allah makin kuat, makin lengkap atau enggak? Atau kita enggak? Justru enggak kenal. Oh, dibuat pengenalan anak Allah ya. Aku tahu Tuhan Yesus itu cuma juru selamat. Kemarin saya katakan banyak orang juga percaya Yesus, tapi cuma sebagai nabi, cuma sebagai orang baik, guru yang hebat, tapi anak Allah enggak tahu. Allah kemuliaan. Tidak bisa terima. Ini tidak hanya untuk kelompok tertentu. Pikiran kita manusia kayak begitu. Seperti ini tidak mungkin. Paham sekarang? Biasanya orang-orang Pentakosta kan gitu. Oh, kalau kita bahasa roh terus, kalau kita karunia terus diangkat. Tapi bisa juga enggak. Tapi saya sekarang memberi satu batu uji.
Kalau iman saudara, kedewasaan saudara, pengenalan saudara kepada anak Allah bertumbuh terus, makin kuat, makin lengkap, makin kuat, makin lengkap. Saudara nanti kalau banjir besar, kata Krishna, saudara masuk di dalam, Amin. diangkat. Yes. Amin. Amin. Jadi siapkan diri kita sejak sekarang. Jangan hanya cuma bayang ngomong pengangkatan aku mudah-mudahan diangkat. Nah, gitu kok doanya iman kita mudah-mudahan masuk surga atau tapi kalau pertumbuhan kita di sini kuat dan makin kokoh, maka kita akan diangkat. Hidup dalam Roh Kudus, bertumbuh iman dan pengetahuan yang benar tentang nama Allah itu kunci dan dewasa sesuai dengan ukuran keperluan Kristus. Kata Kristus, transfigurasi. Sekarang transformasi. Karakter kita berubah terus. Manusia baru diperbarui terus. Buah roh bertambah kuat, bertambah banyak. Saudara, kasihnya makin kuat. Bukan hanya mengasihi teman, tapi bisa mengasihi musuh. Sukacitanya makin merupakan sukacita Tuhan. Damai sejahteranya, wah, itu makin kuat. Maka yakinlah, sesuai dengan yang saya sampaikan dari firman, kita diangkat. Kata Kristus, transfigurasi. Kan bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Itu transfigurasi, saudara. Saudara jangan berpikir musuh terbang dengan orang. Sementara kita begini, bisa kan? Tapi itu pengharapan yang akan datang. Nanti kita terbang bersama dengan orang-orang suci lainnya, kan? Bersama Tuhan. Itu wow. Mulai dari sekarang. Next. Ini penutup. Dari kerohanian kata krismik inilah manifestasi kemuliaan itu terungkap wujud sepenuhnya dalam transfigurasi jemaat Kristus. Ya, jadi kata krismik itu manifestasi dari transfigurasi. Mengalami kemuliaan Tuhan sepenuhnya. Berikutnya, menyatakan seluruh karakter, otoritas, dan kuasa Kristus yang berpuncak pada transfigurasi kemanusiaan yang telah ditebus. Tubuh kita diubah, tubuh kemuliaan. Penutup, intinya adalah pada keintiman dengan kalau saudara makin intim dengan Tuhan, maka terjadi kata Kristus, terjadi transfigurasi. Kalau saudara tidak intim dengan Tuhan, mengenal aja cuma ya tawaran, setengah mengenal keintiman dengan Yesus Kristus. Baik. Kita masih tinggi. Yuk kita berdoa. Saya menyampaikan bahan ini dengan doa dan konfirmasi peneguhan dari Tuhan bahwa hal-hal seperti ini sudah harus terus diungkapkan
kepada jemaat, kepada saya dan saudara, supaya kita tidak ketinggalan ketika hujan awal, hujan akhir itu datang. Banjir Roh Kudus yang melanda seluruh bumi, seluruh gereja, maka saudara alami transfigurasi. Tubuhmu diubah, baik ketika ada yang meninggal dari kuburan, kita akan bangkit dengan tubuh baru lebih dulu. Lalu kita yang masih hidup, kita diubah tubuh kita dengan tubuh kemuliaan, transfigurasi. Seperti Yesus menyatakan kemuliaan tubuhnya kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Engkau akan mengalami yang sama. Aku rindu dan biar saudara juga rindu. Kita ada pada saat sangkakala itu berbunyi dan kita siap transfigurasi. Haleluya. Bapak, terima kasih. Pesan jangan bertaruh dalam hati hambamu sudah hamba sampaikan. Dan seharap berkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu, untuk memahami dan menghidupi hidup di dalam roh dan mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang semakin hebat, yang semakin cepat dan dahsyat, transformasi yang terus membaharui tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami mengalami ketika banjir besar itu datang, kerohanian kami juga mengalami kerohanian kataklismik. Dan ketika Engkau datang kali yang kedua, maka kami mengalami transfigurasi, diangkat dalam tubuh kemuliaan-Mu dan bersama-sama dengan Engkau kekal selama-lamanya. Saudaraku, tinggal tetap di dalam roh. Jangan goncang, jangan mundur. Lakukan semua lebih baik lagi, lebih intim dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Besok kita masih akan raya Pentakosta, hari yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jam 6. Hari kita bersama-sama berdoa. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat yang dahsyat dan hebat dengan jangkauan yang luas atas hidupmu masing-masing, dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin.